Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Desyani dari kelas Farmasi E, NPM 1006030319169. Di sini saya memenuhi tugas farmasi fisika dengan materi surfaktan. Yang pertama, apa itu prinsip HLB? Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan HLB itu singkatan dari Hydrophilic Lipophilic Balance, yang berarti nilai untuk mengukur efisiensi emulgator yang digunakan. Prinsipnya adalah semakin tinggi nilai HLB surfaktannya, maka semakin tinggi pula nilai kepolarannya atau semakin hidrofilik. Dan sebaliknya, apabila nilai HLB semakin kecil, maka zat tersebut semakin hidrofob. Hidrofilik berarti tidak suka air, hidrofilik berarti suka air, sedangkan hidrofob tidak suka air atau tidak larut dalam air atau bisa disebut lebih suka ke lemak gitu ya. Nah, di sini ada perumpamaan gambarnya. Gambar yang sebelah kiri itu adalah contoh surfaktan. Jadi surfaktan itu bentuknya seperti ini. Yang bulat itu hydrophilic part, yang panjang ini hydrophob part atau lipophilic part. Nah, emulsi itu terbagi menjadi dua, ada minyak dalam air dan air dalam minyak. Untuk minyak dalam air itu membutuhkan HLB yang tinggi atau hidrofiliknya lebih kuat. Jadi dia lebih suka ke air gitu, karena surfaktannya itu yang hydrophilic part yang warna pinknya itu lebih besar daripada yang panjangnya. Sedangkan air dalam minyak, air akan terdispersi dalam minyak karena membutuhkan HLB yang rendah. Artinya dia hydrophob lebih kuat atau lipofilik lebih kuat. Karena air dapat terdispersi dalam minyak dan tidak kebagian nih. Di bagian airnya tidak terbagi surfaktannya, lebih banyak ke minyaknya. Karena lipophilic partnya atau hydrophob partnya lebih besar daripada hydrophilic partnya. Oke. Dan sesuai gambar tersebut dapat disimpulkan apabila surfaktan dimasukkan ke dalam sistem yang terdiri dari air dan minyak, maka gugus polar akan mengarah ke fase air, sedangkan gugus nonpolar akan mengarah ke fase minyak. Seperti yang HLB yang tinggi ini kan contohnya adalah gugus polarnya akan mengarah ke fase air. Nah, yang HLB rendah ini gugus nonpolar akan mengarah ke fase minyak gitu. Solusi agar HLB-nya seimbang, agar terdispersi dalam minyak dan terdispersi dalam air, kombinasi surfaktan dengan nilai HLB rendah dan tinggi itu akan memberikan hasil yang lebih baik dan akan menghasilkan surfaktan yang seimbang gitu. Nah, selanjutnya Gibbs adsorption merupakan persamaan yang digunakan untuk menghubungkan perubahan konsentrasi komponen yang bersentuhan antara permukaan dengan tegangan permukaan. Nah, surfaktan ini dapat bertindak sebagai zat pembasah karena dapat menurunkan sudut kontak antara permukaan padat dan cairan pembasah. Prinsipnya, semakin kecil sudut kontak, maka akan semakin mudah zat tersebut untuk dibasahi. Nah, yang terakhir itu potensial zeta. Potensial zeta merupakan parameter muatan listrik antara partikel koloid di mana terjadinya gaya tolak-menolak antar partikel. Nilai potensial zeta ini berbanding terbalik dengan kecenderungan partikel berinteraksi. Semakin tinggi nilai zeta potensial, maka semakin stabil pula suatu sediaan tersebut. Dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga kepada Pak Eka yang sudah memberikan tugas ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan jawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.